Yunsi Yuniarti MPD akan mencoba mendemonstrasi kontekstualkan coaching dalam supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam, Bu Dian. Bagaimana kabarnya Pak Adi? Alhamdulillah, Bu Dian sehat. Kalau Bu Dian bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya dengar Bapak mau praktek coaching ya? Betul. Nah, untuk proses coaching nanti saya boleh jadi pengamat Pak? Boleh, assalamualaikum. Nah, Pak, sebelum kita melakukan coaching, ada sesuatu yang harus didiskusikan terlebih dahulu. Boleh nggak nih? Boleh. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Ya, jadi pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada coaching hari ini. Coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian tentunya. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur Bapak atau belum? Kemudian, bagaimana nanti Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan berbobot dari Bapak. Nah, kemudian jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, kemudian proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada pada coachee. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching ini? Baik, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presentasi. Mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coachee dan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga mampu mencurahkan segala kesan sehingga membuat nyaman dengan coachingnya. Seperti itu, Bu. Ya, bagus Pak. Jadi untuk pertanyaan kedua ya Pak ya, Baik. sekarang kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau secara spesifik mungkin yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, bagus. Nah, kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak dalami dalam proses coaching ini? Indikatornya ya saya ingin bisa membantu coachee saya, terus bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan akal-akal dalam mengatasi permasalahannya. Ya, bagus Pak. Baik, luar biasa ya. Semangat nih nanti Pak Adi. Nah, sudah baik indikator dan kompetensi yang Bapak pilih nanti, yang Bapak harapkan dalam proses coaching nanti. Nah, saya harapkan untuk segala prosesnya sukses ya Pak ya, berjalan dengan lancar. Nanti saya akan melakukan diskusi lagi ya Pak ya setelah proses coaching nanti selesai. Untuk sementara demikian dulu ya untuk kegiatan observasi kali ini. Silakan nanti Bapak melakukan coaching terhadap coachee Bapak. Ya, semangat. Terima Oke, kasih, Bu. semangat. Terima Sukses, kasih untuk sukses. pertemuan hari ini, Bu, ya. Ya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam, Pak Anto. Gimana, Pak Anto? Aduh, pengen ngobrol sebenarnya saya. Gimana Pak Adi kabarnya? Alhamdulillah, Pak Anto, saya sedang dalam kondisi yang sangat baik kan. Tapi terlihat sepertinya Pak Anto kondisinya sedikit ada permasalahan. Ada apa nih, Pak Anto? Iya, Pak Adi memang yang paling tahu. Sebelum saya ngobrol, lihat muka saya aja udah tahu saya banyak masalah. Sebenarnya saya pengen ngobrol sama Pak Adi itu intinya mah pengen curhat. Ada beberapa ganjalan di hati saya. Semoga setelah ngobrol sama Pak Adi curhat, mudah-mudahan Pak Adi punya masukan untuk masalah saya, punya solusi mungkin, punya saran atau kritik untuk saya. Itu Pak Adi. Iya, mudah-mudahan saya bisa membantu atau malah bisa memberikan solusi. Tapi mungkin kita lebih pada pemikiran aja, Pak. Terus masalahnya bagaimana, Pak Anto? Coba dijelaskan. Aduh, begini Pak Adi. Kemarin, nggak tahu ini saya lagi apa atau gimana. Tiba-tiba ada pengawas datang ke sekolah, kemudian karena kelas saya di paling depan, ada jadwal supervisi. Nah, kelas saya yang dimasuki Pak Adi. Ketika proses pembelajaran supervisi itu nggak masalah, ya nggak ada masalah karena saya fokuskan anak-anak aja. Tapi setelah di supervisi hasilnya itu kurang memuaskan kata pengawas. Katanya kok Pak Anto ngajarnya seperti ini, hanya satu arah, hanya Pak Anto yang menulis,
kemudian anak-anak mencatat tidak ada dua arah, kemudian Pak Anton kok ke kelas cuma bawa spidol doang sama absen itu doang Pak, makanya itu jadi apa ya, perasaan saya apa ya, itu Pak ada terbebani itu Pak, sebenarnya itu sih Pak. Jadi permasalahannya ketika kemarin sedang melakukan supervisi. Iya. Kenapa menurut Pak Anto kejadian itu bisa terjadi? Permasalahan itu bisa terjadi? Yang pertama saya jujur aja merasa kurang persiapan. Karena apa? Itu tuh pas posisinya memang banyak sekali yang saya harus persiapkan. Kayak lagi karena akhir tahun ada RAT, kemudian kemarin ada PKKS Pak, kemudian ada kegiatan sebentar lagi PKKS, makanya saya jujur saja terpecah konsentrasinya. Nah, biasanya ini sebenarnya saya biasanya kalau mau masuk kelas itu mau bawa materi yang bagus, bawa ide yang bagus karena memang benar kata saya tadi memang sudah apesnya sudah jalannya. Sudah jalannya, makanya saya tidak lagi banyak pekerjaan. Makanya saya memang sudah merasa kualitas pembelajaran saya menurun Pak. Pada saat itu ya? Pada saat itu. Tapi tadi saya dengar Pak Anto sebenarnya jika dalam kondisi yang prima, Pak Anto itu mengajar tidak seperti itu ya? Betul Pak. Biasanya apa yang Pak Anto persiapkan? Sebenarnya ya betul. gini Pak, biasanya saya kalau ngajar ya pasti yang pertama saya media ajar sudah pasti saya buat, dari mikrofon, Canva dan lain-lain pasti saya buat, kemudian LKPD pasti saya buatkan juga, sering biasanya pakai kertas atau pakai HP pasti saya buat. Makanya kalau kemarin kan memang lagi sangat proyek itu makanya agak kurang Pak. Jadi sebenarnya media saya buatkan sesuai dengan RPP lah, yang baru bisa kayak memenuhi kebutuhan anak. Yang saya pahami sebenarnya Pak Anto sudah bagus ya ketika mengajar bisa mempersiapkan seperti itu. Jadi memang semua orang bukan hanya Pak Anto di sini juga memiliki kesimpulan, memiliki permasalahannya. Mungkin ada permasalahan di luar dari pekerjaan. Tidak masalah Pak Anto sebenarnya Pak Anto mungkin memang permasalahannya hanya dalam kurangnya persiapan terhadap masalah mengajar. Nah, jika untuk kedepannya akan ada supervisi lagi baik itu dadakan atau tidak, apa yang akan Pak Anto rencanakan? Begini Pak, sebenarnya saya yang pertama pasti pengen skala prioritas Pak. Ini sebenarnya kan itu masalah intinya Pak. Kayak saya merasa masalah intinya itu skala prioritas kegiatan saya. Jadi saya ingin buat timeline dulu. Apa yang harus dikerjakan per harinya, kemudian skala prioritas. Nah yang ketiga ini berkaitan dengan pembelajaran, saya ingin benar-benar mempersiapkan seluruh materi pembelajaran dari media, dari sumber belajar, dari materinya juga, kemudian LKPD-nya sudah siapkan terlebih dahulu. Sehingga entah itu ada supervisi atau tidak, saya bisa prima ketika di pembelajaran Pak. Itu sih paling Pak. Makanya bagus banget Pak Anto sebenarnya itu sudah dengan cara Pak Anto memanage ya, dimulai dari yang paling dasar yaitu waktu ya. Waktu Pak. Nah sebelum kita melakukan ke sana Pak Anto, ada komitmen tidak yang Pak Anto akan merencanakan untuk menjalankan rencana tersebut? Pastinya Pak. Komitmen saya itu insya Allah per minggu depan. Minggu depan saya akan mencoba langsung membuat menyusun skala prioritas. Timeline juga saya akan susun. Kemudian, nah saya langsung kebetulan kan materi sudah selesai. Insya Allah semester depan saya persiapkan dulu media dan lain-lain tentang materi itu di awal Pak. Itu Pak. Kalau minggu depan itu apakah ada dukungan yang mungkin Pak Anto butuhkan? Pasti Pak. Contohnya seperti apa? Yang pertama pasti dukungan dari rekan sejawat Pak. Karena di sekolah pasti kan ada rekan sejawat, baik itu guru mapel dari bahasa Inggris saya meminta saran dan lain-lain. Kemudian di pekerjaan lain seperti di koperasi kan, saya juga butuh rekan sejawat, jadi bisa berbagi tugas. Kan Pak Anto ini, yang lain ini dan lain-lain itu Pak. Jadi pasti butuh dukungan dari rekan sejawat. Dari rekan itu sudah bagus sekali Pak Anto. Jadi selain persiapan dalam diri, ada juga kolaborasi ya. Saya jadi tertarik nih, jadi nanti setelah itu selesai kita harus ngobrolin supaya saya tahu nanti hasilnya seperti apa yang kita obrolkan hari ini. Siap Pak. Pasti
pastinya. Terima kasih sekali Pak Adi. Saya udah ada sedikit lega, sedikit plong badannya mah. Udah ngobrol sama Pak Adi. Terima kasih untuk waktunya. Jangan kapok-kapok kalau saya ada masalah. Baik, mungkin seperti itu Pak Andre. Siap, saya juga udah ngajar. Betul, kita ketemu lagi. Siap, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Adi. Waalaikumsalam. Ya, Pak Adi tadi sudah melakukan coaching ya sama Pak Anto. Alhamdulillah sudah. Luar biasa. Nah, sebelum penutupan ya Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik, Bu. Di kegiatan coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menyatakan tujuan, identifikasi, perencanaan aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Ya, bagus Pak. Baik Pak Adi, menurut saya sebagai observer, melihat kegiatan coaching antara Bapak dengan Pak Anto sudah berjalan dengan sangat baik dan juga proses alurnya sesuai dengan alur Tirta. Dan Pak Adi sudah berusaha menggali dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Anto, sehingga Pak Anto bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan kegiatan coaching yang Bapak lakukan sudah diterapkan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir dari saya Pak, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang Bapak lakukan tadi? Baik, kompetensi yang ingin saya lakukan sebenarnya yaitu lebih memahami tentang bagaimana sih cara menerapkan alur Tirta, agar untuk kedepannya pada saat coaching lagi saya bisa menerapkannya dengan lebih baik dan memberikan hasil yang lebih maksimal. Baik Pak, semoga kedepannya nanti kita bisa saling melakukan coaching dengan baik ya Pak ya. Demikian untuk observasi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih ya Pak Adi. Praktek coaching dalam supervisi akademik. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.